Selamat sore sahabat trader saham Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan coba membuat sebuah analisa untuk kita bisa jadikan bahan watchlist untuk perdagangan minggu depan ya sahabat. Kita mulai dari pergerakan IHSG. IHSG kemarin hari Jumat itu walaupun sempat menguat, ditutup menguat 0,33%, tapi belum berhasil menembus ke atas resisten ini ya, yang sebelumnya jadi support ini, dan sekaligus juga ini adalah resisten MA50. Karena kebetulan backbone atau tulang punggungnya IHSG ini 4 bank besar itu, yaitu BCA, BRI, BMRI, dan BNI. Seperti analisa kemarin itu kebetulan rata-rata juga berada di area resisten ya sahabat. Kalau kita cek satu persatu, kita review sebentar. Ini BBCA, dia kepentok di area resisten ini, dia turun lagi. Terus kalau BMRI juga kepentok di area resisten yang horizontal ini, dan juga ada area trend line di sini. Dia melemah pada perdagangan Jumat kemarin. Demikian juga BBRI ini juga ada resisten MA50-nya di sini sahabat. Sedangkan kalau BBNI juga ada resisten MA21 di sini. Jadi rata-rata backbone atau tulang punggung IHSG ini tertahan hari Jumat, sehingga ya mau nggak mau juga terbawa ke IHSG kita ya, sehingga IHSG juga tertahan di MA50-nya. Kalau kita lihat tulang punggung ininya, LQ45-nya, pendukung IHSG ini, LQ45 kebetulan juga dia tertahan di area resisten MA200 ya. Ini adalah area resisten yang cukup kuat sahabat. Jadi kalau untuk minggu depan sih saya kira-kira view saya untuk IHSG ini adalah bisa jadi dia akan menguat. Ini bisa jadi dia, kalau skenario satunya dia menguat, dia berhasil breakout dari MA50 ini, maka dia berikutnya akan menguji level psikologis di 7000, atau bisa jadi ke 7000 sahabat. Oke, sebentar saya gambarkan. Kurang lebih bisa jadi dia, kalau dia berhasil breakout ini ke area 7000, atau setelah ke 7000 ini bisa jadi dia larinya ke trend line yang ini, menguji trend line yang saya gambarkan ini. Atau bisa jadi juga skenario-nya adalah dia akan turun dulu dari sini, karena di sini kebetulan ada dia ngutang gap di sini ya. Kebetulan di TradingView nggak kelihatan. Kalau kita pakai platform lain ini kelihatan sahabat. Di sini dia ada gap yang ditinggalkan di area 6740-an sampai 6775-an ya. Jadi bisa jadi skenario keduanya adalah dia akan turun dulu menguji area gap yang ditinggalkan di sini, atau kalau nggak, dia nggak kuat ya, dia akan turun lagi ke garis trend line yang bawah ini. Jadi untuk sementara sih view saya demikian sahabat. Pergerakannya dia masih dalam area segitiga ini ya, triangle ini untuk IHSG. Kalau untuk ininya sendiri, pergerakan asingnya, kalau kita lihat sebelumnya 2 hari Rabu dan Kamis itu ditunjang oleh net asing yang net buy, sementara di hari Jumat kemarin ini asingnya keluar. Kalau di regulernya 470 miliar ya, sementara di nego dan tunainya ada net buy 90 M. Jadi secara net keseluruhan asingnya di hari Jumat kemarin keluar 380 miliar ya sahabat. Demikian pergerakan asingnya. Walaupun pergerakan IHSG sedikit terbatas, tapi saya cermati dari perdagangan minggu lalu itu ada 2 sektor, ada 2 industri yang menarik perhatian saya ya. Industri pertama itu adalah bank-bank yang lapis kedua sama lapis 3 sahabat. Kita cek beberapa ya. Kita mulai dari BNBA, Bank Bumi Arta. Ini kalau kita lihat view besarnya dulu, ini BNBA setelah sebelumnya ini berhasil rebound dari area support di sini, yang sebelumnya adalah area resisten di tahun lalu. Ini di 21 ini adalah area resisten. Saya gambarkan garis kotak horizontal ini sahabat. Dia
setelah dia berhasil rebound dari sini, dan di sini dia istilahnya walaupun dia jebol ke atas tapi nggak langsung longsor ke bawah ya. Di sini ada pulse break di sini, terus di sini dia malahan di sini dia membentuk semacam base di sini ya. Bisa jadi base-nya ini adalah double bottom nih begitu. Sebelum dia berhasil break ini ya. Dan ini sekarang kalau sahabat cermati eh, apa namanya, pergerakan moving average-nya ini mulai ada golden cross. Moving average yang jangka pendek ini mulai golden cross moving average 50 ya. Kalau dari volume juga kemarin dia dapat ini 2 hari terakhir ini volumenya besar-besar sahabat. Demikian BNBA, terus berikutnya ada BGTG, Bank Ganesa. Bank Ganesa juga dia berhasil rebound dari supportnya ini. Kebetulan support ini adalah support dari tahun lalu juga. Kalau sahabat cermati ini kotak yang berwarna magenta ini. Dan sekarang dia lagi menguji MA50-nya ini ya. Dia lagi menguji resisten MA50-nya ini. Tapi yang jelas sih minggu lalu pergerakannya lumayan ini BGTG. Terus ada BBYB. BBYB juga seirama sahabat. Malahan kalau apa kita lihat view besarnya dulu, view besarnya kurang lebih sama ya. Dia masih mengingat sama dengan yang bank-bank sebelumnya, dia masih mengingat area-area yang tahun lalu ya, area-area sebelumnya. Jadi support dan resisten itu sebenarnya adalah gambaran dari dia, kalau bisa dianalogikan mungkin semacam terminal ya, terminal yang akan dikunjungi sewaktu-waktu begitu. Jadi ini dia ada area sebelumnya, ini adalah area support di Agustus dan di Oktober tahun lalu. Ini sekarang dia jadi area support juga kemarin di Mei ini sebelum dia rebound dari sana. Nah, di sini menariknya saat dia turun ini, dia turunnya nggak bablas ya, seperti tadi itu dia turunnya nggak bablas, malah dia berhasil break ke atas lagi. Dan di sini sepertinya sekarang sih belum terbentuk ya. Ini bisa apa istilahnya, bisa dijaga-jaga, bisa jadi dia akan membentuk satu pola yang kita sebut dengan pola inverted head and shoulder ya. Ini kepala dan bahu, pundak dan kepala, sorry, yang terbalik ya. Di sini ada pundak kirinya, ini kepalanya, dan sekarang dia lagi membentuk pundak kanan. Dia mudah-mudahan minggu depan ini dia turun dulu, dia menguji area MA50 atau area support yang horizontal ini sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Dari sisi volumenya saat dia naik ini udah dapat ya sahabat. Itu untuk BBYB. Terus ada juga Arto yang 1 atau 2 tahun lalu ini sempat jadi ini ya, sempat jadi apa namanya, top gainer ini. Arto juga ini sekarang lagi menguji ini ya sahabat, dia lagi menguji yang area sebelumnya ini adalah area support, sekarang berubah menjadi area resist. Ini sudah sempat diuji sekali, cuman kalau melihat pergerakan jangka pendeknya ini dia moving average-nya yang average yang pendek MA8, MA21 sudah golden cross, moving average 50 ya. Ini sudah tanda-tanda bahwa karakternya mulai berubah ya. Tunggu dia naik ke atas ini mungkin sahabat bisa ikutan ya. Tapi dari sekian yang paling menarik menurut saya ini adalah BRIS sahabat. Bank Syariah Indonesia ini, BRIS ini cukup menarik ini. Kenapa cukup menarik? Kalau lihat dari view besarnya juga ini dia sebelumnya adalah menguji yang ini garis kotak yang panjang ini, kotak horizontal ini sebelumnya adalah area resisten di tahun lalu ya. Terus berubah menjadi area support, itu dia dapat support di sini, dia rebound, udah diuji berapa kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali sebelum jebol ya. Dan sebelum jebol ini area support ini berubah menjadi area resisten nih. Saat dia naik ini ketemu garis yang sama, dia turun lagi. Dan sekarang ini dia sudah break area ini pada tanggal 13 Juli ini dengan volume yang luar biasa ya. Kalau sahabat cermati ini volumenya ini bukan volume yang dicetak oleh uang receh-receh, bukan dicetak oleh trader atau investor receh-receh kayak kita ini untuk bikin volume yang besar ini pakai uang besar, ini uang kepunyaan big money ini sahabat. Dan penurunannya pun terbatas, dia menguji saat turun dia menguji lagi garis trend line yang sudah dia break ini, dan sekaligus ini merupakan garis MA50, dan sekarang dia lagi sideways ya sahabat. Kalau
apa namanya, analisa kita minggu lalu sih ada sahabat yang sudah sempat ikutan masuk saat dia break dari ini sih bagus juga ya saat dia break dari area 1545. Ini sekarang dia lagi sideways di sini dan ini biasanya sahabat saham-saham yang punya karakteristik volume seperti ini pada saat dia mulai berubah arah ini kalau dia narik ke atas ini larinya bisa kenceng ini sahabat. Jadi sahabat bisa perhatikan untuk perdagangan minggu depan ini ya. Demikian analisa saya untuk beberapa saham bank lapis 2 dan 3 dan yang paling menarik ini adalah BRIS menurut saya. Terus yang kedua, sektor yang kedua itu saham-saham batu bara, sahabat. Saham-saham batu bara sepertinya mulai, sorry kok saya tulis batu bara di sini ya. Ini saham batu bara ini beberapa mulai, kayaknya hampir semua rata-rata ya dia di hari perdagangan minggu kemarin itu dia rebound rata-rata dan ketemu resist sayangnya. Tapi sebelum kita ngecek sahamnya, coba kita cek harga batu baranya ya. Harga batu baranya, oke, setelah harga batu baranya sekarang dia di 399,05 ya. Ini harga tanggal 22 Juli. Sebelumnya ini dia berhasil jebol dari trendline ini, berhasil breakout. Cuman ada perlawanan lagi ya sahabat, ada perlawanan untuk naik ke atas area trendline yang saya gambarkan ini. Mungkin kalau yang lebih jelas kita pakai garis ya, daripada pakai ini lebih kelihatan. Nah, kalau pakai garis ini lebih kelihatan sahabat. Ini dia di sini membentuk satu trend line begitu, membentuk satu trend line yang sudah diuji 1, 2, ini sebelum ketiga kali ini jebol. Sayangnya saat jebol ini bagusnya bukan sayangnya ya, bagusnya dia berhasil rebound lagi ke atas garis trend line ini, malahan sempat turun menguji lagi garis trend line ini sebelum naik lagi ini. Ini ciri yang bagus ya. Dan sepertinya saham-saham batubara mengikuti pergerakan yang ini juga sahabat. Ini karena kalau kita gambarkan di sini dia juga ketemu support sebenarnya di sini sahabat. Nah, kita coba pakai ini ya. Nah, di sini ada support yang sebelumnya adalah sebelumnya ini adalah swing high di sini ya. Cuman ini waspada juga, bisa jadi nanti dia membentuk satu pola yang namanya head and shoulder di sini sahabat, bisa jadi ya, menjaga-jaga juga kemungkinannya. Di sini bisa jadi akan ada pola head and shoulder ini bahu kirinya, terus ini kepalanya. Kalau digambarkan begitu, ini kepalanya, ini sekarang lagi membentuk bahu yang kanan di sini. Nah, ini waspada juga sahabat ya. Kalau ini jebol ke bawah lagi, ke bawah trendline ini sebaiknya waspada ya. Terlepas dari itu sahabat, ini kita kembalikan dulu ke candle. Beberapa saham batubara itu kemarin rebound dari supportnya rata-rata ya. Cuman sama seperti pergerakan batubara terbentur resisten dia. Ini kita cek dari Adro di sini ada pola bisa dibilang double bottom ya di sini polanya. Ini dia sekarang lagi menguji resisten yang sebelumnya adalah merupakan area support di sini. Ini sebelumnya adalah support di sini sahabat. Berikutnya dia di breakdown, diuji lagi, terus dia membentuk pola double bottom dan sekarang lagi nguji. Dia sekarang berubah menjadi resist dan kebetulan ini ada juga MA50 ya. Itu untuk Adro-nya. Terus kita coba cek Harum ya. Harum ini sudah berhasil, ini Harum ini bagus ya sahabat. Dia di sini ada membentuk, ini polanya hampir sama ya. Ini adalah area yang sebelumnya jadi support, sekarang jadi resisten, dan ini resistennya bisa di break ya, di break sekaligus dia ini ada break EMA 21-nya di sini dan volumenya dapat di sini ya. Ini kebetulan ini ada apa namanya? Ada pola double bottom di sini, double bottom dengan shakeout ya. Double bottom ini dengan guncangan di bawah dia yang masuk setelah dia rebound di sini, yang pasang cut loss di bawah area ini kena di sini ya. Begitu kena dia lagi mental ke atas ya. Ini area shakeout. Biasanya kalau setting dengan ada shakeout ini sih biasanya larinya kenceng ya.
Dan ini juga lumayan ya, ini terbukti ya, ini larinya kenceng ini. Demikian untuk Harum. Terus kita coba cek Dowid. Kalau Dowid sahabat hampir mirip-mirip ya semua sebenarnya saham ini. Ini Dowid juga sama sahabat, ini dia ini lagi sekarang menguji apa resisten yang sebelumnya adalah support, ini sudah diuji sekali. Ini juga terbentuk pola double bottom gitu. Itu untuk Dowid. Kalau sekarang sih coba kita cek lagi satu ya, apa ya, Indi. Coba kita cek Indi ya. Indi ini juga sama, ini adalah garis yang sebelumnya, ini area yang sebelumnya jadi support terus sekarang berubah menjadi resisten ya. Di sini juga terbentuk pola yang hampir sama, double bottom gitu. Jadi pergerakannya sih tunggu dia naik ke atas ini, cuman hati-hati juga di atasnya ini ada EMA 50 sahabat. Jadi tunggu dia sideways dulu lah sebentar. Di antara sekian saham batubara yang saya cermati, yang paling menarik itu kalau tadi di bank-bankan saya paling tertarik sama BRIS. Kalau di batubaraan di Kual ini saya tertarik sama KKGI sahabat. KKGI ini kenapa saya tertarik sama KKGI ini karena dia ini sudah berhasil break dari area yang sebelumnya jadi support, ini berubah menjadi resist. Dia sudah berhasil break saat tanggal 19 Juli ini, dan breaknya ini pakai volumenya lumayan besar ya. Walaupun volumenya nggak se-spike yang di bulan Mei ini, tapi setidaknya kalau dibandingin dengan relatif dengan saat dia merah ini, volumenya lumayan besar ya di sahabat di sini. Dan sekarang dia lagi sideways di sini. Jadi kalau dia naik ke atas, dia break ke atas 590 ini, bisa jadi ini geraknya akan bablas ke atas ya, menguji area 680-an ini sahabat. Jadi tunggu dia break dari area ini ya. Tunggu dia break dari area ini. Mungkin sahabat bisa ikutan ya. Itu yang paling menarik dari batubara. Demikian pembahasan saya untuk dua sektor yang saya kira cukup menarik kita perhatikan, kita jadikan sebagai bahan watchlist minggu depan ya. Sementara dari oke, kita apa namanya, review analisa minggu lalu ya, yang saya bilang saya tertarik sama pergerakan saham-saham di sektor kesehatan nih. Cuman sayangnya kalau kita lihat indeksnya kesehatan, IDX Health ini, dia sebenarnya di sini ada pola apa namanya, cup and handle ya. Cuman sayangnya hari Jumat kemarin ini handle yang paling low ini dibentuknya ini sudah dijebol ya, sudah dijebol. Cuman saat dia closing naik lagi, dia closingnya masih di atas EMA 21-nya masih di atas low yang sebelumnya terbentuk di handle ini. Jadi pola cup and handle atau pattern cup and handle ini masih in touch ya, masih terjaga ya, masih. Cuman memang sih ada tekanan jual di sini, beberapa sahamnya itu kayaknya juga ininya nggak kena ya, level buy-nya nggak kena. Kalau kita lihat DGNS itu yang sebelum akhir-akhir minggu lalu itu kenceng, di minggu kemarin ini, maksud saya di 2 minggu yang lalu itu, akhir-akhir 2 minggu yang lalu itu larinya kenceng. Ini kemarin ada dapat tekanan jual. Terus ada saham yang kita analisa kemarin, ada Prodia itu ya Pak, PRDA ya. Ya, Prodia juga nggak berhasil lewat level yang ini, jadi nggak kena ya, level buy-nya kita nggak kena karena dia habis ini menguji trendline yang ini dia turun lagi. Terus ada KF, KF juga kayaknya melorot ya. KF, KF juga nggak kena level beli kita di sini setelah dia melewati trendline yang ini. Cuman yang kemarin itu sempat ini adalah KLBF sahabat. KLBF itu sempat kena. Cuman seperti analisa saya sebelumnya, KLBF ini tergolong sahabat apa namanya, saham yang sering PHP ya. Dia sering bikin jarum suntik atas. Setelah kena buy, dia kalau mengandalkan apa namanya, beli saat break ini rada-rada PHP kalau si KLBF ini ya. Seperti ini kemarin sebenarnya level buy-nya sudah kena, tapi hari berikutnya langsung dihajar ya, langsung kena cut loss. Kalau sahabat ada yang ikut analisa kemarin ini. Cuman seperti saya info di analisa sebelumnya, ini saham sering PHP. Jadi kalau catatan saya sendiri sih, ini saya blacklist saham ini. Saya nggak trading saham ini sahabat. Karena ya seperti saya bilang tadi, dia udah geraknya lelet, kadang-kadang sekali gerak itu langsung di PHP ini ya kalau saat pilih break. Demikian pembahasan untuk EDX Health yang nggak ini ya, nggak apa namanya,
nggak berlanjut pergerakannya ke atas. Yang analisa sebelum-sebelumnya kita cek SSMS itu kayaknya kemarin kena ya, SSMS level buy-nya kena setelah dia membentuk cup and handle di sini. Mungkin sahabat ada yang kemarin ini beli saat dia apa namanya pullback ke sini di hari Rabu ya, pullback itu saya bikin ini hari Selasa kalau nggak Selasa sore, minta jaga di area ini. Kalau ada sahabat yang dapat sih bagus, atau kayak yang ketinggalan di sini bisa beli saat breakout di sini, berarti dapatnya Jumat kemarin ya. Itu SSMS juga yang masih in touch itu. Unilever masih level buy-nya belum kena ya. Unilever saya jaga dia ke atas 5125, cuman ini kemarin dia hampir menyentuh level buy-nya, cuman habis itu dihajar lagi, dia sekarang sideways lagi. Ini settingnya semakin bagus sih sebenarnya, ini makin ke kanan. Kalau sahabat cermati ini ada mungkin ada pola anu di sini ya. Kalau sahabat baca bukunya Mark Minervini di sini mungkin bisa dikatakan, oke, kalau kita pakai ini ada pola apa namanya PCP ya, volatility contraction pattern ya. Ini polanya semakin bagus di sini saat dia break nanti di atas 5125 mungkin sahabat bisa ikutan ya. Demikian Unilever, terus ada RMKE. RMKE ini saya masih tunggu dia membentuk beberapa candle sideways di sini. Kalau break dari area ini, maka sahabat bisa ikutan itu RMKE. Untuk AGI juga masih bergerak ke sideways ini, dia masih membentuk sideways. Kalau kita cermati juga AGI ini membentuk pola yang sedikit sama ya. Ini ada pola symmetrical triangle juga. Dia ada pola PCP sebenarnya di sini, volatility contraction pattern ya. Ini ada semakin meninggi ininya apa namanya hmm, eh, ininya membentuk higher low, membentuk apa namanya lemah yang lebih tinggi itu ya, semakin ke kanan. Ini kita harapkan di sini dia sideways sebentar, kontraksi sebentar di sini ya gitu. Terus dia break dari area 2330 2340 ini sahabat bisa ikutan. Demikian untuk AGI. Yang menarik juga ABA ya. ABA kenapa menarik ini? Yang pertama ini menarik pada lirikan pertama menarik di mata saya ini saya lihat ininya ya sahabat volumenya, lihat sahabat volumenya. Sekarang dia sebenarnya masih dalam area downtrend, cuman sekarang kalau kita cermati garis moving average-nya mulai terbentuk ini ya, ada perubahan karakter. Apalagi dia pergerakannya didukung oleh volume. Coba sahabat perhatikan saat volumenya hijau-hijau ini bandingkan dengan volume saat merah ya. Ini luar biasa ini. Kalau hasil dari analisa minggu lalu sih mungkin ada sahabat yang sudah ikutan saat dia break dari di atas 264 ini, mungkin ini bagus ya. Cuman di atasnya masih ada MA 200 sih kayaknya. MA 200 nggak begitu di respect di sini ya. Cuman di atasnya ini masih ada apa namanya trend line yang ini sahabat, trend line yang saya gambarkan ini. Jadi ini masih menarik sahabat, kalau dia break ke atas ini sahabat bisa ikutan, apalagi volumenya biasanya kalau saham-saham yang di awal pergerakannya perubahan karakternya ada volume yang besar-besar seperti ini sih, saat dia lari ini kenceng nih sahabat. Ini ABA yes. Yang biasanya sehati pergerakannya itu mari ya sama ABA. Ini sahamnya Pak Erick Thohir ini. Ini sahabat, ini dia juga lagi harusnya dia menguji level resisten yang ini ya, level resisten yang saya gambarkan ini, yang garis yang ini. Coba sahabat perhatikan saat dia berubah karakter ini, perubahan karakter ini, perhatikan volumenya, perhatikan volumenya sahabat, ini volumenya yang berbentuk yang saya lingkarin ini, spike-nya sangat kentara sekali ya. Dan ini adalah volume-volume yang bukan dibentuk oleh retailer macam kita. Ini volume yang dibentuk oleh big fund ini, oleh mereka yang punya duit-duit besar ya. Jadi saat dia break ini kayaknya sih kalau dia break area ini dia bisa lari kenceng nih sahabat. Ini sahabat bisa jadikan watchlist untuk minggu depan. Sementara di Jumat kemarin sayangnya ya, yang kita analisa kemarin itu saya sebenarnya juga masuk saham-saham ini. Ada 3 saham yang begitu habis kena level buy-nya langsung melorot ya ke bawah pivotnya. Itu ada Cepin,
Cepin ini saya masuk ikut juga masuk saat dia break ke di atas 6.000 ini saya ikutan masuk karena saya belinya itu pakai ini sahabat. Saya nggak pernah eksekusi order secara manual karena saya tinggal berkegiatan lain juga. Saya setiap order itu saya pasang pakai automatic order ya, pakai smart order. Jadi ordernya dieksekusi otomatis ya. Itu sahabat untuk si Cepin ya. Cepin ini, tapi kalau dilihat volumenya sih saat kemarin itu ada nggak tekanan jualnya nggak begitu besar lah kalau lihat volume merahnya nggak terlalu besar ya. Demikian saat dia turun ini volumenya nggak terlalu besar, jadi saya masih pegang saham ini kecuali nanti kalau dia closing di bawah eh, garis trendline ini atau di bawah EMA 200 ya, artinya ini saya anggap gagal maka saya akan cut loss. Terus ada ICBP juga, ICBP juga kemarin saat dia break ini sebenarnya ada apa nama pattern yang bagus di sini ya, ada pattern bullish bullish pennant atau symmetrical triangle di sini. Sayangnya saat dia break dia melorot lagi ke dalam area triangle ini ya. Ini sepanjang dia nggak turun ke bawah EMA 21 sih saya masih jaga karena dari volumenya juga saat volumenya turun kemarin ini volumenya kecil dibanding dengan volume saat dia hijau ya. Terus ada TPIA juga sahabat ini sayangnya ya hari Jumat ini saya kena PHP ketiganya ini ya. Tapi saya masih pegang semua barangnya dan saya sudah perhitungkan level cut loss-nya. Jadi saya sih fine-fine saja ya. Namanya trading nggak mesti setiap saat mesti profit ya. Ini tapi level cut loss-nya belum kena semua. Ini saat dia break ke atas 9725 kemarin saya automatic order saya kena. Cuman sayangnya dia closingnya di 9650 ya. Dia turun lagi ke bawah level baiknya. Terus sepanjang dia nggak turun ke bawah 9.500 sih, saya kira ininya masih skenario-nya masih masih jalan ya. Apalagi volumenya kalau dilihat volumenya juga di bawah rata-rata ya. Demikian sahabat analisa saya untuk minggu depan. Daftar watchlist saya juga review terhadap beberapa analisa yang kita lakukan sebelumnya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya bagi sekedar bagi sahabat untuk melihat view yang lain dari analisa sahabat sendiri ya. Kalau sahabat menemukan video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Demikian sahabat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera dan semoga cuan selalu menyertai kita semua dan selamat berakhir pekan. Terima kasih.